Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Mari pada saat ini kita akan siapkan hati kita di hadapan Tuhan Allah kita yang besar. Sebab kita akan meninggikan namanya yang mulia, namanya yang besar. Mari jemaat Tuhan, pada saat ini saya ajak kita bersama-sama mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita berdoa sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapannya. Ya Allah yang besar, ya Allah yang mulia, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang besar. Kepadamu Tuhan pada saat ini kami menaikkan pujian penyembahan kami. Dan biarlah Tuhan kuasa-Mu turun memperbaharui gereja-Mu Tuhan. Melawat gereja-Mu, umat-Mu untuk terus bangkit, untuk terus menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan. Kami mau meninggikan dan mengagungkan nama-Mu yang besar. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Glory. Engkau kudus Tuhan. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, Yes, our Lord. souls arise to thee. Holy, holy. Holy, 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 Mercy. merciful And mighty. and mighty, God in three persons. God in three persons, blessed Trinity. Mari bersama-sama jemaat Tuhan nyatakan suci. Suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci.
ajaib Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Engkau senantiasa beserta dengan kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau tinggalkan kami anak-anak-Mu. Engkaulah penuntun jalan kami. Engkaulah pelita yang menerangi kegelapan di dalam setiap sudut kehidupan kami. Sehingga harapan itu boleh kembali kuat di dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau. Kaulah Alfa dan Omega. Kau adalah awal dan akhir. Kami muliakan Engkau Tuhan lewat pujian, penyembahan kami. Terlebih melalui kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan agungkan Engkau. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan katakan amin, amin. Tuhan Yesus ajaib, amin. Yes. Nyatakan Dia hebat, perkasa dan mulia. Betapa hebat Engkau Tuhan. Haleluya. Hey. Nyatakan berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga. Yes, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Hey, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Wey, Yesus Raja di atas segala raja. Tidak ada yang dapat menandingi kuasanya. Haleluya. Hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yesus Tuhan Dia, Tuhan Allah kita. Nyatakan Yesus Tuhan, Dia Tuhan Allah kita. Yeay. Beri tepuk tangan. Hanya bagi Yesus Tuhan kita segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Kami percaya Tuhan, di dalam-Mu kami aman Tuhan. Dan karena itu selama hidup kami mau taruh pengharapan kami di dalam. Karena itu senantiasa kami mau duduk dengan tenang
mendengar suara-Mu Tuhan. Berfirmanlah, dan kami percaya kuasa-Mu Tuhan itu nyata, menyembuhkan kami, menyelamatkan kami. Haleluya. Yesus Raja, hanya di dalam-Mu apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun Tuhan yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, sembah Dia. Di dalam Dia ada kepastian, di dalam Dia ada keselamatan yang kekal. Angkat hatimu, imanmu di hadapan Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan. Sebab firman-Mu membawa kehidupan. Firman-Mu membawa kehidupan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Nyatakan lawatan-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa tidak lupa untuk terus
setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Sebab hidup kami ditentukan oleh firman-Mu, Tuhan. Maka kami siap, Tuhan, pada saat ini membuka hati kami, pikiran kami, untuk ditaburi benih yang baik dari firman-Mu. Terima kasih, Tuhan. Berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom. Bapak Ibu saudara sekalian, khususnya Shalom buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala serta semua majelis dari Gereja Sidang Jemaat Elroy Grogol. Selamat jumpa, dan juga bagi sidang jemaat yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Marilah sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita doa sejenak. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kehidupan dan berkat, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama walaupun melalui online, Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di mana-mana sebab Engkau adalah Maha Hadir. Berkati hamba-Mu ini dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati pikiran hamba, dan juga biar kiranya jemaat Tuhan yang mendengarkan semuanya juga Tuhan diberkati karena Engkau mengasihi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memulai untuk boleh mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa dalam ibadah online ini. Hari ini saya akan berbicara dalam satu topik, yaitu kekudusan yang memulihkan. Kekudusan yang memulihkan. Nah, judul ini saya kutip atau saya sadur baca dari Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Kolose 3 ayat 1 dengan 4. Mungkin Bapak Ibu bisa ambil Alkitabmu atau bisa melihat dari screen yang telah tertulis seperti ini. Ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, hari-hari ini kita banyak dengar adanya wabah virus varian Delta yang mulai mengganas. Dan ini membuat kita semua menjadi rasa takut dan khawatir. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita boleh mendapatkan kekuatan bahwa kekudusan itu begitu penting apabila kita jalani, maka kekudusan dapat memulihkan rasa takut kita menjadi tenang dalam menghadapi segala sesuatu kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa ketahuilah Allah pencipta langit dan bumi, Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu saudara sekalian. Bahkan Dia berkata dalam Yeremia 2 ayat 40 dikatakan bahwa aku mengikat janji kepadamu. Aku mengikat janji dan perjanjian ini kekal. Dan bahwa aku tidak akan membelakangi engkau. Itu berarti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, sejauh itu juga Tuhan berkata, aku akan menaruh takut kepadaku. Artinya Tuhan menaruh hati yang membuat kita bersandar dan lari kepada Tuhan. Takut akan Tuhan, tidak lagi mau berbuat dosa. Dengan lain perkataan, Tuhan memberikan dorongan untuk kita boleh hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi sekarang yang harus kita buat adalah mari kita semakin kuat dan bergairah untuk tetap berdoa dan
minta Roh Kudus membangkitkan rasa takut kepada Tuhan dan bukan kepada virus ataupun hal-hal yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bukan berarti saya berkata bahwa saudara tidak boleh khawatir dan takut. Boleh-boleh saja, sebab firman Tuhan katakan waspadalah. Waspadalah dan hidup harus berhati-hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa salah satu yang terpenting dalam kehidupan kita dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini dan bahkan membuat saya dan saudara menjadi takut dan khawatir adalah membangun kekudusan. Membangun kekudusan. Karena kekudusan adalah sikap yang disenangi oleh Allah karena Allah itu kudus adanya. Bapak Ibu, dan waktu kita bertindak dan sesuatu yang disenangi oleh Allah, tindakan-tindakan kita bertindak mengenai hal-hal yang disenangi oleh Allah, maka saya percaya manifestasi kehadiran Allah itu akan dirasakan oleh kita. Kenapa? Karena Tuhan berkata, hanya orang-orang yang berjalan dalam kekudusan, dia dapat melihat kerajaan Allah. Artinya dia bisa menikmati manifestasi kerajaan Allah dalam kehidupannya. Dan Alkitab berkata, di mana ada kerajaan Allah, di situ ada kuasa. Di mana ada kerajaan Allah, di situ ada mujizat-mujizat. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, oleh sebab itu pagi hari ini saya akan berbicara mengenai kekudusan yang memulihkan. Kekudusan yang memulihkan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhir-akhir ini di Lipo Karawaci ada beberapa billboard yang menayangkan bahwa beauty came from inside. Beauty came from inside. Artinya cantik itu bukan datang dari luar, tetapi cantik itu datang dari dalam. Manusia batiniah kita inilah yang akan membuat kita bisa cantik. Memang tidak salah saudara make up, saudara berdandan rapi dan sebagainya. Memang itu harus kita lakukan. Namun apabila engkau ingin dilihat cantik oleh Allah dan juga cantik oleh manusia, perhatikan manusia batiniah kita, hati kita. Maka sesuatu yang keluar dari hati inilah yang membawa kita kehidupan. Itu sebabnya Amsal 4 ayat 23 berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat dan percabulan dan pembunuhan dan sebagainya. Oleh sebab itu Tuhan kata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dengan lain perkataan, manusia batiniah kita harus dijaga tetap kudus. Jadi sangatlah amat penting untuk hati kita selalu minta Roh Kudus menyucikan hati kita menjadi kudus Bapak Ibu. Agar kita bisa menampilkan kekudusan dalam hidup kita. Dan inilah yang disenangi oleh Allah sebab Dia kudus. Inilah yang membuat kita bisa cantik, indah di mata Tuhan dan juga di mata sesama kita. Dan kekudusan ini seharusnya menjadi sesuatu yang dirindukan, diinginkan oleh semua orang. Karena kehidupan yang kudus merupakan inti dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa arti kekudusan menurut Alkitab? Apa arti kekudusan menurut Alkitab? Akar kata dari kekudusan adalah kudus Bapak Ibu. Yang berarti berbeda atau dipisahkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kekudusan adalah suatu pemisahan dari keduniawian, pemisahan dari rasa hawa nafsu kedagingan kita, pemisahan daripada kehendak-kehendak dari si iblis yang coba menjerumuskan kita masuk di dalam masalah-masalah besar. Dan kemudian setelah kita dipisahkan oleh Roh Kudus, dipanggil dan dipisahkan, maka kita dipersatukan kepada Allah sendiri yang adalah kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan arti yang kedua daripada kekudusan adalah bahwa kita hidup ini seumpama sedang berjuang Bapak Ibu. Kita hidup ini seumpama dalam perjalanan yang berjuang terus untuk membela dan mendapatkan kebenaran-kebenaran kita boleh miliki dan menolak segala sesuatu yang jahat. Itulah perjuangan kita untuk kita hidup di dalam kekudusan. Itu arti yang kedua. Nah Bapak Ibu,
Alkitab pun memberikan tips-tips bagaimana caranya untuk kita boleh meraih kekudusan dalam kehidupan kita. Mari coba kita lihat sedikit satu ayat dalam Mazmur pasal 1 ayat 1. Mazmur pasal 1 ayat 1 berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan berjalan, berdiri, duduk yang saya kutip dalam tanda merah. Maka berjalan mempunyai arti bahwa kita berjalan bersama-sama dengan orang-orang kudus, pemimpin-pemimpin kita, gembala kita yang memimpin kita, berjalan menuju kepada satu tujuan, yaitu berjumpa dengan Allah, berjalan dalam satu kesatuan untuk hidup di dalam kekudusan. Nah, itu artinya berjalan kita mengadakan persekutuan, bersekutu satu dengan yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu penting kita ada di dalam sebuah komunitas rohani. Komunitas yang mementingkan keutamaan kehidupan benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab pun berkata, jangan pernah undur dari ibadah-ibadah yang biasa engkau lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Arti yang kedua mengenai tentang berdiri. Berdiri artinya kita mempunyai arti kita mendukung. Kita berdiri dalam yang benar. Kita mendukung sesuatu yang benar. Dan tidak mau berjalan di dalam orang-orang yang berbuat dosa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian kata duduk. Kata duduk adalah suatu posisi yang tetap. Posisi kita menempatkan pada posisi yang tepat. Duduk di dalam kebenaran. Itu sebabnya kalau kita melakukan hal ini, maka saya percaya kita boleh menjadi orang yang sukses. Dan kita boleh menjadi orang yang bisa memisahkan diri dari segala tipu daya iblis. Memisahkan diri dari hawa nafsu, kedagingan kita. Dan kemudian kita berhasil dengan pertolongan Roh Kudus untuk bersatu dengan Allah Bapa pencipta langit bumi yang mengasihi kita semuanya. Nah, mari kita coba lihat dalam Kolose pasal 3 ayat 1. Saya akan mulai berbicara mengenai sumber-sumber daripada kekudusan. Tentunya ayat ini menekankan kalau Bapak Ibu baca dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4, maka situ dapat kita lihat bahwa saudara bisa temukan 4 atau 3 kali berkata mengenai bahwa bersama Kristus, bersama Kristus. Nah, dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, bersama dengan Kristus. Nah Bapak Ibu, bersama dengan Kristus itu mempunyai arti bahwa kita dibangkitkan bersama Kristus berarti kita dilepaskan, dimerdekakan. Yang tadinya kita dibelenggu, diikat oleh hawa nafsu kedagingan, oleh gangguan-gangguan setan untuk kita boleh berbuat yang tidak disukai oleh yang kita berbuat yang tidak disukai oleh Allah. Tapi setelah kita mulai belajar berjalan di dalam kekudusan Allah, maka kita dimerdekakan, dibangkitkan bersama Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan membantu kita untuk kita boleh hidup dalam kekudusan. Kemudian arti yang kedua bahwa di dalam Kolose pasal 1 ayat 14 dikatakan bahwa di dalam Yesus kita memiliki penebusan. Di dalam Yesus kita mendapatkan pengampunan. Nah, arti kekudusan di sini berarti bahwa kita mendapatkan penebusan, kita dimerdekakan, kita diampuni segala dosa-dosa kita. Terpujilah akan nama Tuhan. Bersyukurlah bahwa Yesus mau menjadi penebus bagi kehidupan kita. Dan dia mau menjadi juru selamat dan dia mau memberikan pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 pun dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna, sesuatu yang berguna. Dia anugerahkan kepada kita, dia berikan untuk apa? Untuk kita bisa hidup
dalam kehidupan yang saleh. Untuk kita bisa hidup di dalam kekudusan seperti Allah yang inginkan. Dan oleh pengenalan kita, artinya semakin kita banyak mengenal, semakin banyak kita berhubungan, membangun hubungan dengan Allah, maka semakin banyak kekuatan kuasa ilahi yang diberikan kepada kita untuk kita boleh hidup di dalam kekudusan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, Kristus adalah sumber kekudusan. Kristus adalah sumber kekudusan. Bapak Ibu, sekarang saya akan masuk ciri-ciri orang berjalan dalam kekudusan. Ciri-ciri orang berjalan dalam kekudusan. Kembali kepada kitab Kolose tadi, pasal 3 ayat 1 dengan 4. Kita boleh menemukan ciri-ciri orang yang berjalan dalam kekudusan. Nah, dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa kekudusan adalah sebuah sikap pikiran. Karena kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, maka carilah perkara-perkara di atas, pikirkanlah hal-hal yang Tuhan inginkan. Dan inilah kiranya menjadi ciri kita. Kalau kita mau berjalan di dalam kekudusan, maka kita harus mulai menyelidiki, mencari pikiran-pikiran Allah, keinginan-keinginan Allah yang Allah kehendaki. Apa yang kita harus buat? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah ciri orang yang berjalan dalam kekudusan. Selalu mau mencari apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Nah, dalam 1 Korintus 2 ayat 10 dikatakan bahwa Roh Kudus sendiri menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi di dalam pikiran Allah. Dan waktu Roh Kudus mulai menyelidiki dan bersama-sama dengan kita, Roh Kudus mendapatkan isi hati Tuhan. Karena Alkitab katakan siapa yang tahu isi hati Tuhan selain Rohnya. Dan Roh Kuduslah yang tahu isi hati Tuhan. Dan waktu Roh Kudus mendapatkan isi hati Tuhan, Roh Kudus sampaikan kepada kita. Dan kita diajak bergairah untuk menjalani apa yang diinginkan Tuhan dan berjalan di dalam kekudusan. Nah, ciri yang kedua dalam Kolose 3 ayat 2 dikatakan kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah tentang kerajaan surga. Artinya pikiran kita mulai belajar difokuskan. Setiap hari kita bangun pagi mulai belajar fokus mencari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Dengan disiplin dan setia kita lakukan ini Bapak Ibu, akan kepada hal-hal yang benar, maka kita percaya kita berjalan dalam kekudusan dengan pertolongan anugerah kasih Tuhan. Tapi waspadalah Bapak Ibu, hati-hati. Waktu kita boleh memfokuskan pikiran kepada Tuhan, iblis mulai menggonggong, iblis mulai mengganggu pikiran kita. Sehingga kadang-kadang waktu kita berdoa, kadang-kadang pikiran kita berpikir kepada yang lain. Inilah yang namanya pikiran kita bisa berkelana. Tetapi apabila engkau mulai menempatkan dirimu disiplin, meningkatkan dirimu disiplin untuk tetap fokus kepada Yesus Kristus, Sang Pemberi kekudusan itu, maka saya percaya Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Maka sesuatu yang biasa kita lakukan itu menjadi gaya hidup kita. Itu sebabnya saya selalu mendorong Bapak Ibu, mari bangun gaya hidup untuk berdoa. Membangun gaya hidup mencari terlebih dahulu kerajaan surga. Ini menjadi suatu gaya hidup bagi kehidupan kita yang terus menerus. Rasul Petrus memberikan nasihat buat kita pagi hari ini Bapak Ibu, yang terkutip dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu. Artinya Petrus menganjurkan kalau engkau mau berjalan di dalam kekudusan, persiapkan pikiran kita ini. Dan kemudian berjalan dalam kewaspadaan. Jangan sampai pikiran ini waktu kita mulai fokus, lalu kita bisa berkelana langlang buana pikiran ini ke sana ke sini, memikirkan bisnis dan sebagainya. Tetapi kita diajar oleh Tuhan untuk tetap disiplin, fokus kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya pengharapan yang kita letakkan kepada Kristus itu tidak menjadi sia-sia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga bahwa ciri orang yang berjalan dalam kekudusan adalah selalu ia menyalipkan manusia lamanya. Dia menyalipkan manusia lamanya.
Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, waktu kita boleh belajar menyalibkan manusia lama kita, maka Tuhan akan menolong kita dan membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia untuk berjalan di dalam kekudusan. Kolose 3 ayat 1, Kolose 3 ayat 3 berkata, sebab kamu telah mati dia dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Roma 6 ayat 6 sebagai bandingannya, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya apa? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kalau kita mulai membiasakan terus menyalibkan kedagingan, keinginan hawa nafsu kita, maka lama-lama itu akan menjadi hilang. Lama-lama kita juga lupa bagaimana caranya berbuat dosa. Kita lupa untuk berbuat dosa. Kita tidak mau lagi berbuat dosa Bapak Ibu. Melainkan yang menjadi kesukaan kita adalah fokus memuji dan menyembah kepada Yesus Kristus sebagai Allah dan Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Ciri yang keempat adalah yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 4, intinya adalah ciri orang yang berjalan dalam kekudusan adalah orang yang selalu mau berjalan di dalam jalan kebenaran. Dan jalan kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Artinya ciri yang keempat adalah orang yang mau menguduskan dirinya adalah selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tidak mau keluar dan menjauh daripada Tuhan, melainkan dia tetap melekat kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian kita akan melihat bahwa waktu kita boleh berjalan di dalam kekudusan, maka kekudusan itu akan membawa berkat-berkat, pemulihan bagi kita. Ada 4 aliran berkat yang mengalir dalam kehidupan kita untuk memulihkan kehidupan kita. Ada 4 aliran berkat, 4 aliran berkat yang memulihkan kehidupan kita. Ada banyak yang lain, tapi dalam Kolose ini saya coba kutip, ada 4 berkat yang kita bisa nikmati waktu kita boleh berjalan di dalam kekudusan. Nah, berkat yang pertama dikatakan bahwa bersama Kristus. Kita dibangkitkan bersama Kristus, berarti kita bersama-sama dengan Kristus. Artinya kita mulai tertanam dengan Kristus. Waktu Kristus bangkit, kita bangkit. Waktu Kristus berjalan, kita berjalan. Artinya kita ada tertanam di dalam Kristus Yesus. Nah, waktu kita boleh berada dan tertanam di dalam Kristus Yesus, maka gambaran Alkitab mengatakan itu seumpama ranting yang melekat kepada pokok anggur. Dan ranting yang melekat kepada pokok anggur, ranting itu akan berbuah lebat. Artinya orang yang hidupnya berjalan dalam kekudusan, maka Roh Kudus akan memberikan kita menjadi manusia yang produktif. Inilah yang memulihkan kehidupan kita. Dulunya mungkin kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi waktu kita mulai berjalan di dalam kekudusan, maka Allah memberikan segala sesuatu kemampuan bagi kita untuk kita bisa berbuat sesuatu dan menghasilkan berkat-berkat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu penting berjalan dalam kekudusan. Berkat yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka berkat yang kedua adalah dalam Kolose 3 ayat 2 dikatakan bahwa pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kita menerima segala sesuatu yang kita butuhkan dan kita perlu ketenangan, kita perlu sukacita dalam menjalankan kehidupan ini. Dan Tuhan akan memberikan itu semua. Bapak Ibu, karena pikiran kita fokus kepada Kristus, maka jelas pikiran Kristus akan mengalir dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan, pikiran Kristus akan mengalir di dalam pikiran kita. Dan kalau pikiran Kristus mengalir dalam kehidupan kita, ini adalah berkat yang luar biasa. Maka kita bisa tenang, kita bisa memikirkan hal-hal lebih efektif dan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka berkat yang ketiga adalah kita tersembunyi dengan Kristus. Kita tersembunyi di dalam Kristus. Ini berarti bahwa berkat yang ketiga, Tuhan memberikan keamanan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian.
Bagi orang yang berjalan dalam kekudusan, saya mau pastikan kabar baiknya, saudara akan merasa aman di dalam perjalanan kehidupanmu. Engkau akan merasa aman dalam bisnis, engkau akan merasa aman dalam menentukan segala sesuatu sekalipun situasi kondisi ini tidak menentu. Tapi percayalah, karena ada pikiran Kristus mengalir dalam kehidupanmu dan engkau tersembunyi di dalam Kristus Yesus, maka ada keamanan. Itu sebabnya Daud berkata, sungguh indah dan bahagianya waktu dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkat yang keempat adalah bahwa Kristus hidup di dalam kita. Ada pemulihan yang dulunya mungkin kita belum kenal Kristus. Kita tidak tahu siapa Kristus. Tetapi kalau kita mulai berjalan dan kita tahu kekudusan adalah merupakan hal-hal diingini oleh Allah. Dan kita lakukan, maka kita mengenal siapa Kristus. Mengenal. Ada banyak orang Kristen tahu Yesus Kristus tetapi mengenal lebih dalam. Mengenal pribadi, mengenal pikiran Allah. Itu belum tentu. Tetapi apabila engkau berjalan dalam kekudusan dengan disiplin, dengan fokus kepada Allah, maka saya percaya kasih karunia anugerah, rahmat yang selalu baru itu Tuhan janjikan datang kepada Anda untuk saudara diberikan satu kehidupan. Roh Kudus akan mendampingi Bapak Ibu Saudara dalam membuat keputusan, dalam berjalan kemana saja engkau berjalan dalam keinginan Tuhan. Dan akhirnya kita boleh menerima kemuliaan bersama Kristus. Haleluya. Inilah yang menjadi pengharapan bagi kehidupan kita. Bapak Ibu, Matius pasal 24 ayat 42 dan 44 saya baca seperti ini. Matius 24 ayat 42 dan 44 berkata seperti ini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu, dengan perkataan lain saya mau berkata, kekudusan, waktu kita boleh berjalan di dalam kekudusan, itu berarti kita sedang mempersiapkan diri untuk boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena pasti Tuhan katakan, aku datang segera. Tuhan Yesus pasti datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, mari berjaga-jaga dan waspadalah. Bapak Ibu, di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 14 dikatakan bahwa sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jelas ayatnya dikatakan sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ini berarti bahwa ada jaminan dan kepastian. Tuhan sedang katakan, tidak sia-sia waktu engkau menjalankan hidupmu kudus di bumi ini. Tidak sia-sia engkau membangun hidup kudus, berjalan dalam kekudusan. Karena orang yang kudus, waktu dia mati, maka dia ada bersama dengan Tuhan. Dan waktu Tuhan datang, Tuhan buktikan, inilah orang-orang kudus yang mati dalam kekudusan. Dia ada bersama dengan aku. Dan ini membawa satu sukacita dan keyakinan. Berimanlah bahwa engkau akan berjumpa kembali dengan kekasih-kekasihmu yang sudah menguduskan kehidupannya. Engkau akan berjumpa kembali. Dan ini merupakan satu kekuatan, satu dorongan untuk kita, bahwa kita mau semangat dan bergairah untuk tetap hidup kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ada kutip satu kata-kata yang ditulis oleh seorang multifasional speaker, yaitu Priyanto Chang. Dia berkata, pahamilah kehidupan bahwa manusia tidak selamanya muda. Setiap orang ada saatnya memasuki etapa terakhir kehidupannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, barang siapa yang hidupnya kudus atau membawa hidupnya, mengkhususkan hidupnya untuk Allah,
biarlah ia terus menguduskan dirinya. Biarlah dia terus mengerjakan kehidupannya khusus untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan sesungguhnya aku datang segera, kata Tuhan. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sekali lagi, kekudusan menjadi tolok ukur akan upah yang akan kita terima. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam akhir khotbah saya menyajikan sebuah lagu bahwa judul lagu ini adalah If Jesus Come Tomorrow. If Jesus come tomorrow, what then? Kalau Yesus datang besok, bagaimana dengan kita? Mari dengarkanlah lagu ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, mendorong saudara untuk tetap bergairah untuk hidup dalam kekudusan. If Jesus comes tomorrow to spend some time with you, would you answer all his questions or lie to hide the truth? Would you welcome him with open arms or even let him in? If Jesus comes tomorrow, what then? If Jesus calls your number, could you leave today? Are you ready to lay down your worldly goods and walk away? Would it take a month of Sundays just to tell him of your sin? If Jesus comes tomorrow, what then? If the sky turns black as midnight in the middle of day, and somehow you knew that Jesus would soon be on his way, would you have to beg forgiveness, or could you reach out and take his hand? If Jesus comes tomorrow, what then? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa untuk jemaat gereja sidang jemaat Allah El Roy. Biarlah kiranya agar memahami bahwa hidup kekudusan itu sangat penting. Hidup kekudusan itu sekali lagi saya mau katakan sangat-sangat penting. Dan saya tetap mendukung dalam doa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Agar Bapak Ibu sekalian boleh tetap semangat dan waspada dan fokus kepada kekudusan itu. Dan mulai berjalan, melatih hidupmu untuk berjalan di dalam kekudusan ilahi. Karena kekudusanlah yang memulihkan hidup Anda. Dan yang menjadi ukuran untuk menerima upah di dalam surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa buat Bapak Ibu, biarlah kiranya Tuhan memberkati. Bapak yang di surga, berkatilah jemaat Tuhan, GJL Roy. Taruh di hati mereka untuk tetap fokus kepada pikiran Allah, fokus kepada janji Allah, fokus kepada kekuatan kuasa ilahi yang selalu dianugerahkan kepada orang yang berseru-seru dan berjalan dalam kekudusan. Karena kuasa ilahi itu akan memperlengkapi kita, memperlengkapi kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian
untuk berjalan di dalam kekudusan sampai Maranatha. Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan, dalam keluarga, agar mereka memiliki ketenangan karena mereka sedang berjalan dalam kekudusan. Dan ini janji Tuhan, waktu kita boleh berjalan dalam kekudusan, Allah memperlengkapi kehidupan kita dengan segala yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan ini kudus. Bapa yang di surga berkati. Kalau ada yang sedang problema, masalah kesulitan keluarga, sakit, penyakit, dalam nama Yesus, biarlah kiranya hati mereka mulai fokus kepada Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa, perjalanan kekudusannya menghasilkan berkat, kesembuhan, mujizat terjadi. Kuatkan mereka, gairahkan mereka Tuhan untuk berjalan dalam kekudusan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, Jemaat GSCA Elroy yang terkasih. Sebelum kita menutup ibadah online kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan pengumuman. Hari-hari ini anak-anak kita sudah memasuki masa liburan. Dan Komisi Sekolah Minggu Gereja Sidang Jemaat Allah Elroy Grogol pada tanggal 3 sampai 4 Juli nanti akan menyelenggarakan sekolah Injil masa liburan, disingkat dengan SIL. Dan sekolah Injil masa liburan ini akan diselenggarakan secara online melalui Zoom. Saya sebagai Gembala Sidang menghimbau Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang memiliki anak-anak yang berusia 7 sampai 13 tahun untuk turut serta di dalam acara yang sangat baik ini. Saya percaya anak-anak pasti akan mendapatkan berkat rohani yang sangat luar biasa. Silakan hubungi nomor-nomor yang telah dicantumkan di dalam hotline Gereja Sidang Jemaat Allah Elroy yang beberapa hari yang lalu telah posting acara ini. Dan pada saat-saat di mana virus COVID sedang merajalela di seluruh negeri ini, khususnya kota Jakarta, saya mendorong Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian untuk terus berdoa. Berdoa supaya kita tidak mengalami malapetaka yang besar oleh karena ledakan kasus COVID. Kita berdoa supaya Jakarta segera kondusif. Kita mendoakan beberapa jemaat kita yang saat ini sedang terpapar oleh COVID supaya mereka segera pulih, mengalami pemulihan, dan pada akhirnya mari kita tutup ibadah online kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada hari ini kami boleh menyelenggarakan ibadah online. Terlepas dari segala keterbatasan yang kami miliki, kami yakin Engkau sudah hadir, Engkau sudah memberkati kami. Tuhan, pada hari ini kami berdoa secara khusus untuk kondisi Indonesia secara umum dan kondisi kota Jakarta. Pada khususnya kami berdoa supaya belas kasihan-Mu tercurah atas negeri kami. Kami berdoa supaya negeri kami boleh diluputkan dari malapetaka COVID yang saat ini sedang merajalela di mana-mana. Kami berdoa supaya Kau pulihkan negeri kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya negeri ini boleh segera bebas dari COVID. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang saat ini sedang terpapar oleh COVID. Entah itu yang ada di rumah sakit atau yang ada di rumah. Kami berdoa supaya kuat kuasa-Mu Tuhan menjamah, memulihkan mereka Tuhan. Tuhan, Engkaulah tabib dari segala macam tabib yang sanggup memiliki kuasa yang besar untuk memulihkan anak-anak-Mu yang saat ini terbaring sakit. Kami mendoakan mereka Tuhan. Dan sekaligus pada hari ini hamba-Mu berdoa supaya seluruh jemaat GCI Al Roy dilindungi, sehingga mereka senantiasa sehat, tidak terpapar oleh COVID. Tuhan, dimanapun mereka berada, dengan siapapun mereka bertemu, Tuhan jagai mereka, lindungi mereka. Kami juga berdoa untuk rencana SIL, Sekolah Injil Masa Liburan, yang akan diselenggarakan di gereja kami pada tanggal 3 dan 4 Juli nanti. Kami berdoa supaya Tuhan bekerja, Tuhan memberkati anak-anak melalui acara ini. Tuhan, pakai seluruh panitia supaya mereka boleh menjadi alat-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami pada akhirnya berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang berusaha, yang bekerja. Tuhan berkati mereka di masa-masa pandemi ini dengan melimpah. Jemaat-jemaat-Mu yang kekurangan, sedang mencari pekerjaan, Tuhan, biarlah mereka boleh menemukan pekerjaan sehingga mereka boleh memperoleh penghasilan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah satu sama lain, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.